Uh, Selamat datang dalam acara 100 Hari Kerja Permias Nasional. Sekaligus kita akan melakukan perkenalan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang baru, Bapak Muhammad Lutfi. Yang terhormat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Pak Muhammad Lutfi, Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Ibu Poppy Rufaidah, beserta seluruh jajaran, Ketua Permias Nasional, Dr. Alvin Syah Pramono, beserta seluruh pengurus Permias Nasional, teman-teman Permias Chapters yang kami banggakan, selamat datang. Dan untuk memulai acara kita di malam hari ini, mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh Dr. Alvin. Dengan sikap hormat kita menyanyikan lagu Indonesia. Ya, terima kasih. Kita akan segera mulai acara kita di malam hari ini. Dalam agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama kita ada pembukaan, kita ada perkenalan bersama Duta Besar, kemudian ada kata sambutan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Poppy, kemudian kita ada evaluasi 100 Hari Kerja Permias Nasional, diskusi program kerja Permias Nasional, diskusi program kerja cabang-cabang. Dan saya di sini, Pierre Bagenda. Saat ini saya dari Permias Michigan dan juga masuk dalam tim pengurus Permias Nasional sebagai Co-Director of Organizational Development. Dan kita akan segera mendengar perkenalan dan kata sambutan dari Ibu Poppy Rufaidah selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC. Kepada Ibu Poppy, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf, untuk acara hari ini akan kita rekam karena kita akan share sebagai dokumen kita dan juga kita akan share ke seluruh teman-teman Permias Chapter. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Permias Nasional yang telah terpilih untuk periode 2020-2021 berdasarkan kongres luar biasa yang telah terlaksana tahun 2020 bulan September. Kemudian juga kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya dan juga disahkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Permias Nasional sebagai dasar untuk langkah gerak Permias Nasional menuju organisasi yang disegani. Kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan seluruh Permias cabang yang telah mendukung terlaksananya Kongres Nasional Permias Nasional sehingga terpilih ketua atau Presiden Permias Nasional yaitu Saudara Dr. Alvin Syah Pramono yang saat ini sedang S2 di School of Medicine di Rutgers School of Medicine New Jersey.
Kemudian kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan Pensosbud KJRI se-Amerika Serikat, kemudian juga Bapak dan Ibu Konjen KJRI se-Amerika Serikat, dan juga dukungan dari KBRI Washington DC. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dubes Muhammad Lutfi yang telah mendukung terselenggaranya pertemuan hari ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat bekerja Permias Nasional, dan kami mendukung kegiatan-kegiatan yang akan datang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pencapaian prestasi sebagai mahasiswa Indonesia. Anda adalah bagian dari brand ambassador Indonesia di Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Popi. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh perwakilan dari KJRI yang ada di seluruh Amerika Serikat. Semoga kita dari Permias Nasional bisa membangun hubungan yang baik dan melaksanakan program-program kerja ke depan dengan sinergi yang lebih baik. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera berkenalan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang baru saja sampai di Washington DC beberapa waktu yang lalu. Kepada Bapak Muhammad Lutfi, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan daripada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Permias. Saya juga menyapa seluruh fungsi penerangan dan sosial budaya perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, dan tentunya semua yang hadir pada malam dan pagi hari ini. Ini memang teknologi Zoom ini luar biasa. Saya selesai di Washington DC, sekarang mesti menyapa yang ada di Indonesia, jadi acara saya nggak selesai-selesai ini. Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian, atau ini mungkin lebih tepatnya anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya baru datang tanggal 14 September yang lalu menjadi kepala perwakilan kita, menjadi kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di Washington DC. Saya dari tanggal 14, kemudian sampai di Amerika tanggal 15, tanggal 16 suruh swab untuk kedua kalinya minggu itu, dan pada hari Kamis menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Donald Trump. Dan sejak itu sebenarnya saya tidak pernah berhenti berlari-lari, karena mesti bolak-balik ke Indonesia juga, karena administrasi saya di Amerika sudah selesai, tetapi administrasi di Indonesianya yang belum selesai. Jadi ini semuanya mesti diselesaikan supaya bisa baik dalam menjalankan tugas-tugas di sini. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, sebenarnya saya ingin memberikan beberapa update tentang masalah dan tentang bagaimana perjalanan Indonesia ke depan. Dan mudah-mudahan update ini bisa menjadi bahan diskusi dan bisa menjadi bahan daripada acuan daripada kita semua sebagai generasi muda Indonesia yang akan mendapatkan estafet daripada pembangunan dan membangun kesejahteraan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, perkenalkan sebelum saya memberikan sedikit acuan-acuan tersebut, perkenalkan, jadi kalau Anda pernah melihat hasil daripada Permias, salah satunya itu adalah saya sebagai perwakilan daripada Permias dari West Coast atau Los Angeles. Jadi waktu itu adalah sidang pertama kita setelah setelah Bapak Janer Sinaga memimpin sidang tahun 62. Jadi hampir 30 tahun itu sebenarnya tidak ada Kongres Permias dan dilaksanakan, dan mudah-mudahan kalau tidak salah saya setelah itu setelah Los Angeles ada Houston kalau nggak salah, dan kemudian sekarang menjadi regenerasi ya sesudahnya. Tidak terbayang juga sama saya bahwa suatu hari ini bisa menjadi duta besar di Amerika Serikat, karena waktu saat itu duta besarnya Pak Abdul Rahman Ramli, yang anaknya juga pada saat itu masih anggota Permias, gitu kan ya. Jadi ini kan semua seperti anak-anak saya,
dan merupakan suatu kebanggaan. Dan saya akan tutup nanti pernyataan saya itu dengan pengalaman saya sebagai permias. Jadi waktu Mbak Popi atau Bu Popi tadi mengatakan pokoknya ini urusan permias pasti menjadi acuan saya karena this is part of me and this is bagian daripada yang kita mesti selesaikan di masa yang akan datang karena masalah ini adalah masalah bukan hanya masalah saya sebagai kepala organisasi ini, tapi masalah kita semua sebagai agen estafet daripada kemajuan bangsa. Anak-anakku sekalian, jadi kalau ditanya sekarang gitu kan ya, apa sih yang menjadi permasalahan Indonesia di masa yang akan datang dan masa sekarang dan masa yang akan datang? Tentunya masalah COVID-19 ini adalah permasalahan yang luar biasa, gitu kan ya. Ekonom menyatakan bahwa ini adalah permasalahan ekonomi, gitu kan ya. Sosiolog mengatakan bahwa ini krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang menyebabkan menjadi persoalan sosiolog. Dokter ahli kesehatan menganggap bahwa pandemi ini adalah permasalahan daripada kesehatan. Masalah di stock exchange karena semuanya terkoreksi dengan amat sangat mengatakan bahwa ini adalah permasalahan daripada pasar. Daripada global value chain mengatakan bahwa ini adalah permasalahan daripada global value chain. Yang mengatakan menganalisa daripada global demand mengatakan ini adalah permasalahan dari global demand. Ya ini adalah memang satu kesatuan daripada seluruh permasalahan dan permasalahan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa hadapi. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah menghadapi permasalahan seperti ini di masa-masa yang lalu. Oleh sebab itu, kita selalu memprediksikan bahwa tadinya kita pikir, oh ini akan datang dan pergi, gitu kan ya, seperti lagu gitu kan. Dan ini katanya hanya akan memerlukan kira-kira 3% dari GDP kita, gitu kan ya. Sekarang ini karena sudah hampir 1 tahun gitu kan ya, udah 9 bulan, 8 bulan ini, kita berbicara mungkin sudah akan menjadi 28% dari GDP kita. Nah, kalau ini tidak selesai awal tahun depan atau kuartal tahun depan, kita akan berbicara long range, gitu kan ya. Bahkan berbicara 60% sampai 100% daripada GDP kita. Dan ini sebagai negara berbangsa dan berbangsa yang berbasiskan multi ras, multi bahasa, multi kepentingan, multi agama, ini merupakan challenge yang luar biasa. Nah, kita sekarang ini sebagaimana banyak negara, gitu kan ya, mengatakan bahwa memang ini adalah permasalahan daripada masalah kesehatan. Jadi kalau COVID-19 ini tidak bisa kita hadapi dengan baik, maka ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi kita semua. Jadi bagaimana menemukan daripada vaksin ini menjadi taruhan kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan datang lebih cepat daripada lebih lambat. Karena dengan datangnya lebih cepat, mudah-mudahan permasalahan ekonomi kita ini akan bisa kita atasi juga. Ini cuma buat menjadi basis kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, bahwa untuk kembali ke level sebelum COVID ini bukan masalah yang mudah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat gitu kan ini sebagai analoginya, saya selalu cerita Los Angeles International Airport itu melayani sekitar 60 juta penumpang 2,5 hari sebelum 9/11 tahun 2001. Tetapi jadi setelah 9/11 terjadi, Los Angeles International Airport itu ditutup 2,5 hari. Memerlukan waktu 11 tahun untuk bisa kembali kepada level di mana sebelum terjadinya 9/11 tersebut. Jadi ini akan merupakan permasalahan yang luar biasa dan ini akan menjadi challenge bagi kita semua karena kalau kita tidak memperbaiki ini kita akan mendapatkan challenge yang lain lagi gitu kan ya. Oke, itu adalah masalah dari COVID-19. Mudah-mudahan kita menjadi ketemu perjalanan karena banyak daripada saya mendapatkan surat terbuka daripada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Gimana nih? Orang Amerikanya belum membuka embassy di Jakarta, jadi tidak mengeluarkan visa F1. Jadi saya sudah bicara sama Ambassador Sun Kim, Ambassador Amerika yang baru, dia bilang dia masih karantin 2 minggu, tetapi dia berjanji pada kesempatan pertama akan melihat untuk memperbaiki sistem pelayanan daripada visa imigrasi tersebut. Karena yang terjadi adalah karena kita masalahnya ini sangat sulit mendapatkan tempat tidur kalau sampai terjangkit penyakit, maka non-essential staff daripada kedutaan Amerika Serikat dipulangkan, gitu kan ya.
karena dipulangkan, imigrasi itu dianggap bagian daripada non-essential staff. Jadi tidak ada yang bisa menginterview dan tidak ada yang bisa men-screen daripada proses visa tersebut. Oke, itu ya bagian pertama yang saya ingin katakan. Tetapi bagian yang kedua adalah saya ingin, karena di sini semua adalah pendekar-pendekar daripada masa depan bangsa Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa apa sih sebenarnya yang dilihat oleh pemerintah kita yang dipimpin Pak Jokowi, terutama di dalam 5 tahun ke depan. Saya mengisi ini bukan bagian dari kampanye, bukan milih satu atau milih yang lain, tetapi purely ini adalah program pemerintah yang saya akan jabarkan sesederhana mungkin. Saya kok dengar suara ya? Suara siapa ya ini ya? Berisik ya? Apa di tempat saya itu ya? Minta maaf ya kalau boleh di-mute ya. Oke, Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Jadi sebenarnya kita mesti melihat bahwa pemerintah itu memberikan suatu target. Suatu target itu bagaimana kita melihat permasalahan Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi tahun 2045. Apa tren tahun-tahun di 2045 itu yang dilihat oleh pemimpin-pemimpin kita di Jakarta? Yang pertama adalah mereka melihat bahwa daripada mereka melihat global trend tahun 2045 yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah masalah daripada demografi. Jadi adik-adikku sekalian, bahwa Indonesia melihat bahwa masalah populasi dunia ini akan menjadi permasalahan tertentu. Kenapa? Karena Indonesia melihat bahwa dari 7 miliar penduduk dunia sekarang akan bertumbuh menjadi 9,45 miliar orang. Demografinya ini juga akan mempromot urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, kemudian terjadi migration influx yang luar biasa, dan yang paling penting adalah masyarakat dunia ini akan menjadi masyarakat yang tua. Artinya lebih banyak orang tuanya daripada orang mudanya. Dan permasalahan ini nanti akan saya jelaskan dengan studi OECD. Yang kedua, 66% daripada populasi dunia ini akan tinggal di kota. Dan 95% dari urbanisasi ini akan terjadi di negara-negara berkembang. Gitu kan ya. Jadi bisa dibayangkan sekarang pemerintah Indonesia melihat tren antara Bandung dan Jakarta itu akan bertumbuh menjadi satu kota dengan penduduk 76 juta jiwa antara Bandung dan Jakarta. Bisa dibayangkan tuh bagaimana challenge daripada mengerjakan kota Bandung dan kota Jakarta ini menjadi 76 juta jiwa. Bagaimana buang sampahnya, bagaimana memfit orang-orangnya, bagaimana mengatur daripada gas emisi rumah kacanya. Bisa dibayangkan kan kalau ini kita tidak atur dengan baik, tidak dengan komitmen, tidak dengan disiplin, bisa dibayangkan bahwa kota Bandung dan Jakarta ini bisa merge menjadi satu kota dan menjadikan polusi mungkin salah satu yang terbesar di dunia, gitu kan ya. So then we have to find a solution how to solve and how to service the people with 76 million populations. Nah, yang ketiga, meskipun terjadi decouple antara ekonomi, perjanjian perekonomian sekarang, terutama yang multilateral, tetapi prediksi kita bahwa ternyata global trend-nya itu perdagangan dunia akan tumbuh 3,4% per tahunnya. Artinya tumbuh dengan sehat. Dan yang paling penting, 6% daripada pertumbuhan tersebut terjadi di dunia, di negara-negara berkembang. Kemudian akan terjadi shift yang luar biasa dari mata uang yang sekarang sangat powerful seperti US dollar dan euro kepada mata uang regional, gitu kan ya, dan mungkin akan tumbuh mata uang lain yang berbasiskan teknologi dan digital, misalnya seperti Bitcoin. Yang kelima, akan terjadi pertumbuhan kelas menengah yang luar biasa. Dari 9,45 miliar orang, 84% itu akan berada, atau sekitar 8,1 miliar orang itu akan berada di kelas menengah. Dan sebagian besar mereka akan berada di Asia dan Amerika Latin. Kenapa kelas menengah ini penting? Kelas menengah ini penting karena kelas menengah ini adalah motor daripada konsumsi dunia. Konsumsi dunia ini akan menjadi motor dari penciptaan lapangan kerja, penciptaan investasi, dan kemudian mudah-mudahan bisa menghapuskan atau menghilangkan, memerangi kemiskinan. Jadi kelas menengah ini dihitung biasanya adalah mobil pertama di dalam keluarga, televisi kedua atau ketiga, dan kadang-kadang mulai adanya AC
dan mesin cuci. Dan ini berkaitan erat dengan infrastruktur, karena kan untuk menyalakan mesin-mesin itu semua mesti ada listriknya, gitu kan ya. Waktu saya kepala BKPM tahun 2004 itu masih terkenal karena disuruh orang-orang di timur itu setelah krisis moneter tahun 98 pada maju dengan jualan coklat dan segala macam itu di Chicago maksud saya, dan kelapa sawit, mereka tuh menjadi orang-orang kaya yang bisa beli kulkas gitu kan ya. Tetapi karena kulkasnya itu tidak ada listriknya, itu kulkasnya tidak dicolok. Jadi bukan untuk menaruh makanan di dalam kulkas tersebut, tapi ditaruh untuk almari gitu kan ya, dan taruhnya di ruang tamu supaya semua tamu yang lihat bisa lihat bahwa ada kulkasnya itu. Terutama ini kejadian di timur Indonesia. Kemudian karena pertumbuhan penduduk yang luar biasa di Asia dan di Afrika, ini akan men-trigger satu istilahnya bukan perang ya, tapi men-trigger kompetisi untuk menguasai sumber daya alam. Jadi sumber daya alam terutama seperti emas, koper, tembaga ya, nikel, bauksit, alumina, ini menjadi bahan-bahan yang sangat penting. Terutama di dalam teknologi bagaimana kita mengisi baterai gitu kan ya, terutama untuk mobil. Jadi ini akan terjadi revolusi yang luar biasa dari combustion engine mobil konvensional hari ini menjadi electric vehicle di masa yang akan datang. Dan untuk tumbuhnya itu piala pertamanya atau the best price-nya itu adalah baterai yang bisa mempower mobil itu dengan jarak 1,6 juta kilo, 1 million miles, tanpa isi ulang. Ini adalah first price yang kita hadapi, dan makanya sekarang itu pemerintah sangat berhati-hati sekali dengan sumber daya alamnya, tidak boleh dijual dalam bentuk mentah. Kalau nikel itu bentuknya seperti tanah, kayak tanah air aja digaruk langsung dijual, sekarang mesti ada proses nilai tambahnya di Indonesia. Dan ini sudah diprediksi oleh Bank Dunia dan oleh McKinsey bahwa harga daripada nikel ini akan bertumbuh bukan berkali lipat tetapi exponentially. Jadi berkuadrat. Ini sangat penting, dan untuk itu kita memiliki terobosan-terobosan teknologi yang kita mesti kerjakan. Kemudian ini ada suatu challenge lagi tentang global warming. Diprediksi bahwa permukaan dunia akan tumbuh kira-kira antara 3 sampai 3,5%, dan tidak ada mitigasi bersama dunia untuk menghadapi emisi gas rumah kaca ini. Apa yang akan terjadi kalau ini akan tumbuh 3 sampai 3,5% pertumbuhannya, di atas 2,5% katanya air ke permukaan laut itu akan naik. Negeri seperti archipelago seperti Indonesia akan menjadi korban karena banyak pulau-pulau yang akan terendam oleh air laut, dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang ke-8 adalah terjadi perubahan teknologi yang akan didominasi oleh ICT, bioteknologi, genetic engineering, wearable devices yang bisa diisi ulang, renewable energy, automatizations, dan yang terpenting, yang saya sebagai dubes juga kurang mengerti, adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini akan menjadi clincher daripada kolaborasi. Jadi kalau sama zaman saya sekolah dulu, gitu kan ya, itu kita berbicaranya adalah persaingan, gitu kan ya, persaingan untuk menciptakan barang yang paling murah, paling bagus, paling hebat, paling bisa bertahan lama, paling murah, gitu kan ya, dan terjadi karena persaingan terjadi pemenang dan banyak juga pecundang, gitu kan ya. Di era yang sekarang ini namanya adalah era kolaborasi. Jadi kolaborasi itu gampang disebutkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Karena untuk berkolaborasi itu, semuanya mesti menyumbangkan effortnya untuk menciptakan kolaborasi itu. Kalau satu menyumbangkan kemampuannya, yang satu lagi tidak memberikan kemampuannya untuk kolaborasi, namanya itu satu kerja paksa, gitu. Ada yang satu ngasih, yang satu enggak. Artinya itu mesti diperbaiki. Dan kemudian secara politik kita bisa melihat bahwa hegemoni dominasi Cina di kawasan itu akan semakin berkembang, dan kita melihat bahwa Middle East atau Jazirah Arab itu menjadi bagian salah satu yang sangat rentan dan sangat vulnerable. Yang paling penting juga adalah total daripada developing countries ini
akan menjadi 70%, 71% daripada output dunia. Dan 54% dari 71% itu akan berada di Asia. Jadi, Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ini disebut sebagai senturinya Asia, abad Asia, Asian Century. Nah, dengan terjadinya perang hegemoni antara Amerika Serikat dan Cina ini, gitu kan ya, ini menyebabkan bisa terjadi kesalahpahaman. Jadi ini sudah ditulis, sudah dinarasikan oleh Thucydides 2.500 tahun yang lalu, yang menotulenkan bagaimana dua power dunia antara Sparta dan Athena itu terjadi selalu kesalahpahaman. Kenapa kesalahpahaman? Karena terjadi defisit daripada kepercayaan. Defisit kepercayaan menyebabkan kesalahpahaman, kesalahpahaman menyebabkan terkadang perang. Dari 12 kali pertempuran hegemoni atau adanya hegemoni dunia ini dari 16 kali terjadi antara tahun 2.500 tahun yang lalu sampai hari ini terjadi 16 kali, hanya 4 yang tidak berakhir dengan perang, yaitu ketika ketika Spanyol mengambil alih dari Portugis, yang kedua ketika Amerika mengambil alih dari Inggris, yang ketiga ketika Uni Soviet jatuh, dan yang keempat aksesi daripada Jerman di dalam di dalam Uni Eropa. Sisanya yang 12 kali berakhir dengan perang. Jadi briefing saya pertama kali waktu akan menjadi dubes itu daripada ahli-ahli keamanan itu mengatakan bahwa situasi di Laut Cina Selatan itu bisa mempunyai presentasi yang besar yang bisa berakhir dengan perang. Kalau mini perang sampai terjadi, Lee Hsien-loong dalam tulisannya dalam Foreign Affairs itu mengatakan bahwa yang rugi adalah Asia. Karena kenapa? Kita tidak bisa menjadikan kawasan ini kawasan yang damai, karena hanya dengan kawasan damai pun kawasan yang damai lah kita bisa menciptakan kesejahteraan untuk bangsa-bangsa yang berada di Asia tersebut. Jadi tugas saya di Washington DC ini bukan saja untuk diplomasi ekonomi, tapi memastikan bahwa Indonesia turut serta di dalam menjaga perdamaian dunia. Bagaimana caranya? Memastikan bahwa terjadi dialog, dan dialog ini kemungkinan besar bisa memecahkan kebuntuan daripada defisit kepercayaan, defisit of trust, yang bisa mengecampingkan daripada kesalahpahaman, dan mudah-mudahan tidak terjadi perang. Nah, jadi ini trennya, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang permasalahan yang kita hadapi, gitu kan ya. Saya merasa bahwa Indonesia ini negara yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau ini kan seumur anak-anak saya ya. Devi itu anak saya itu lahir tahun 99. Jadi dia nggak lihat itu yang namanya krisis Asia, krisis moneter pada tahun 98. Jadi adik-adikku, anak-anakku, pada tahun 98 ekonomi Indonesia bisa dipantau pada kecepatan atau pada level $463 per kapita. Ya. Ini turun dari $1.000 per kapita pada tahun 97. Terjadi krisis, tiba-tiba ekonomi Indonesia itu shrunk menjadi $463 per kapita. Pada saat itu Indonesia diprediksi bahwa akan pecah 20 lah, 23 lah negaranya, tidak akan survive lah. Tetapi apa yang dilaksanakan Indonesia? Indonesia mereformasi dirinya, kita disiplin, gitu kan ya, nanti bisa ditanyakan apa saja kita disiplinnya itu, kita berdemokrasi, gitu kan ya, memastikan bahwa rule of law itu ada di bumi pertiwi ini, dan kemudian ditambah sedikit dengan kerja keras. Kadang-kadang dengan semua itu kurang juga, kerja keras itu mesti ditambah kadang-kadang dengan air mata, gitu kan ya, terkadang juga dengan darah. Apa yang kejadian, Bapak dan Ibu? 20 tahun kemudian, Indonesia ekonominya masuk menjadi kelas menengah dunia, yaitu tumbuh menjadi $4.051 per kapita. Artinya dalam 20 tahun, tumbuh 10 kali lipat, 1.000% dari 463
pada tahun 1998 menjadi $4.051 per kapita pada tahun 2018. Jadi ini adalah terobosan yang luar biasa. Kita yang tadinya dianggap mau pecah, sekarang kita bersatu menjadi salah satu negara ekonominya paling besar di dunia. Tahun kemarin kita menjadi nomor 15 di dunia, dan sekarang kita melihat challenge kita ke depan apa, gitu kan ya. Jadi challenge kita ke depan itu adalah studi dari OECD mengatakan tidak ada satu bangsa pun, satu negara pun setelah waktu studi ini dibikin pada tahun 69 atau setelah tahun 69, tidak ada satu negara pun yang berhasil graduate dari kelas menengah menjadi kelas negara maju yang orang tuanya lebih banyak dari anak mudanya. Saya ulang ya, tidak ada satu bangsa pun yang bisa menjadi negara maju, gitu kan ya, ketika orang tuanya lebih banyak dari anak mudanya. Artinya demographic bonus itu kan pasti berakhir, gitu kan ya. Misalnya kita lihat Thailand itu berakhir pada tahun 2010. Cina itu sebenarnya tahun 2009 itu dengan One China Policy itu sebenarnya sudah berakhir demographic bonusnya. Nah, Indonesia ini akan berakhir demographic bonusnya, atau orang tuanya akan lebih banyak dari orang mudanya itu akan berakhir pada tahun 2038, gitu kan ya, sampai tahun 2040. Artinya, Indonesia mesti men-triple GDP per kapitanya dari $4.051 hari ini menjadi 12.500 dalam 18 tahun yang akan datang. Kalau kita lewat ini dari 2038, ini sama dengan doa requiem kematian atau doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan ya. Kita tidak akan menjadi negara maju. Sebagaimana juga kelas menengah, gitu kan ya. Ini kelas menengah ini banyak bandel-bandelnya. Sama kayak kita kelas menengah, gitu kan ya. Siapa yang punya kredit card tiba-tiba, gitu kan ya. Kalau orang Amerika punya kredit card, dia beli macam-macam di kredit cardnya itu, terus mereka cicil. Bagaimana mau selesai cicilannya? Orang bunganya ada 2%, 3% sebulan, gitu kan ya, nggak akan pernah kecicil sebenarnya. Itu adalah permasalahan-permasalahan kelas menengah. Ini juga terjadi di Thailand. Thailand itu pada tahun 2010 diprediksi akan menggraduate, akan mendapatkan menjadi negara maju. Dan mereka berhasil memindahkan atau menyebutkan bahwa Lam Cabang itu kira-kira 70 kilo daripada Bangkok itu menjadi Detroit of Asia. Tetapi apa yang terjadi? Pada tahun 2007, Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand pada saat itu, mengatakan alangkah lebih baiknya Thailand ini kalau menjadi negara republik. Gitu kan ya. Di sini menyebabkan perseteruan yang luar biasa antara keluarga Shinawatra dengan dengan keluarga kerajaan di Thailand. Berantem habis-habisan, gitu kan ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu saya menjadi duta besar di Amerika, di Tokyo, di Jepang, saya melihat, gitu kan ya. Ternyata ketika terjadi tidak adanya demokrasi, maka tidak ada rule of law. Kalau tidak ada rule of law, tidak bisa menjadikan tempat yang baik untuk investasi. Yang terjadi adalah Garuda pada saat itu terbang 3 kali satu hari. Dua pesawat dengan berbadan lebar, yaitu A330, 300, dan satu berbadan ramping, yaitu 737, 800. Isinya bukan orang Indonesia dan bukan orang Thailand. Isinya adalah orang Jepang yang memindahkan pabrik mereka dari Lam Cabang ke Kerawang, gitu kan ya. Itu pada saat itu menyebabkan terjadinya arus modal yang luar biasa di industri otomotif. Indonesia menjadi pemenangnya karena Indonesia ini karena otomotif itu terdiri daripada 1.200 item, dan 1.200 item ini akan mendominasi daripada alih dan teknologi, gitu kan ya. Nah, jadi yang saya utarakan Thailand tadi itu yang disebut dengan middle income trap atau jebakan kelas menengah. Nah, adik-adikku, untuk keluar dari jebakan kelas menengah itu, Indonesia harus mengerjakan 2 hal. Yang pertama adalah investasi di dalam infrastruktur, dan yang kedua adalah ahli teknologi dan penerapan inovasi. Tanpa kedua hal ini, jadi ini sama dengan kalau ilmu ekonomi 200 itu, ini adalah production responsibility frontier.
Tanpa kedua hal ini, Indonesia tidak akan bisa keluar dari kelas menengah, jebakan kelas menengah. Oleh sebab itu, kadang-kadang saya kan ini kan pengamat gitu ya, saya melihat bahwa, oh dengan begitu, makanya Pak Jokowi bangun investasi infrastruktur luar biasa pada term pertamanya. Dan pada yang keduanya ini, sekarang kita lihat bagaimana beliau ingin menerapkan investasi supaya lebih bagus lagi, gitu kan ya, supaya terjadi industrialisasi, international trade, dan investasi. Nanti saya jelaskan. Dan ini adalah syarat daripada untuk kita keluar dari jebakan kelas menengah itu. Nah, jadi waktu pertama kali gitu kan ya, saya dengerin pidatonya Pak Jokowi waktu kampanye tahun 2019 gitu kan ya. Dia bilang tuh bahwa kita mesti jadi negara keempat terbesar ekonominya di dunia. Jadi saya hitung kan, oh kalau dia nomor 4, artinya pendapatan per kapita kita itu hampir $29.000. Taruhlah kita bulatkan $29.000 gitu kan ya. Dengan begitu artinya kita akan keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap itu pada tahun 2034 gitu kan ya. Artinya yang dibayangkan oleh beliau itu trajektori pertumbuhannya itu per tahunnya adalah 6,4% gitu kan ya. Wah, kalau begitu kita akan menjadi negara maju gitu kan ya, dan ini akan menjadi sasaran kita ke depan. Tapi adik-adikku, anak-anakku, waktu pidato pidato kemenangannya, waktu pidato di MPR saat pelantikan, Pak Jokowi merubah sedikit targetnya, yaitu pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara kelima ekonominya di dunia. Artinya terjadi koreksi tuh dari 29.000 menjadi 23.000 gitu kan ya. Dan itu artinya kita akan keluar dari jebakan kelas menengah pada tahun 2036 dan trajektori daripada pertumbuhan di 5,7% gitu kan ya. If we do nothing, right, do nothing, jadi kayak nggak ada omnibus law lah, nggak ada alih teknologi, tidak ada investasi gitu kan ya. Indonesia tumbuh kayak sekarang ini trajektorinya 5,1% gitu kan ya. Itu ternyata saya bisa hitung kita akan keluar dari middle income trap itu persis pada tahun 2038 gitu kan ya. Nah, kalau kita miss sedikit, kita nggak akan jadi kelas menengah dan ekonomi kita akan menjadi nomor 7 di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar $20.000. Do nothing. Tapi kan kita kan sebagai orang muda ya, meskipun saya tidak semuda Anda semua gitu kan ya, saya seumur dengan ayahnya Anda semua nih sebenarnya gitu kan ya, merasa bahwa kita nggak bisa dong shoot hanya yang menjadi mediocre. Kita mau Indonesia bertumbuh tinggi, Indonesia punya trajektori 6,4%, GDP per kapitanya jadi 29.000, menjadi nomor 4 di dunia, dan kita mesti graduate dari middle income trap pada tahun 2034. Nah, itu ada 3 yang kita mesti lihat. Di dalam rumus GDP itu ada capital formation, ada konsumsi publik, ada government expenditure, gitu kan ya, ada ada balance daripada ekspor dan impor. Nah, sekarang kita lihat yang 3 yang terpenting untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu investasi, manufacturing, dan ekspor impor. Gitu kan ya. Sekarang ini ekonomi kita ini 54% dikuasai atau dimotori, disumbangkan oleh konsumsi publik. 54%. Angka 54% ini untuk sehat mesti dirubah menjadi angka kontribusi dari ekspor dan impor. Artinya kita keluarin, kita jual banyak, tapi kita juga beli banyak. Dan itu kontribusinya tuh kira-kira mesti dari 34% hari ini menjadi 54% pada tahun 2045. Trajektori growth-nya untuk di dalam perdagangan ini adalah 7,9% atau hampir 8%. Jadi gimana caranya untuk mengerjakan itu? Sekarang ini kita kan saya udah bilang tadi bahwa kita ini berada di era kolaborasi gitu kan ya. Kita nggak bisa seperti zaman dulu, seperti zaman saya dulu. Gimana caranya tuh? Ya udah gini, kita mau jual barang kita sebanyak-banyaknya, tapi kita tutup border kita nggak boleh beli dari barang orang lain. Nggak bisa. Kamu lihat kayak itu namanya semua Presiden Trump itu. Pokoknya America first. Kamu nggak beli barang saya juga nggak akan beli barang kamu. Dia kasih perang dagang sama Cina, dikasih levy 30-40%, itu semua
rusak daripada tatanan perdagangan dunia itu. Dan kita juga lihat bahwa ini pengalaman empiris saya ya. Saya waktu itu Menteri Perdagangan tahun 2014 diajak diundang makan malam di Naypyidaw. Naypyidaw ini adalah ibu kota Myanmar gitu loh. Jadi waktu itu ada sidang ASEAN, saya diundang makan malam karena di Naypyidaw itu nggak ada apa-apa, diundang makan malam sama Menteri Singapura, senang gitu kan ya. Dia bilang, Lutfi, dan ini saya kebetulan kenal lama sejak saya jadi kepala BKPM 10 tahun yang lalu, 10 tahun sebelum waktu itu gitu kan ya. Dia bilang Indonesia mesti ikut di dalam TPP gitu kan ya. Saya baru pulang dari Jepang dan saya itu akan mengakhiri bersama-sama Pak SBY tahun 2014 itu, bulan Oktober, ini kejadiannya bulan Agustus kira-kira. Saya tinggal 2 bulan, dan untuk ikut TPP itu mesti diratifikasi oleh DPR, gitu kan ya. Jadi saya pikir, udah malas deh, capek, dan saya kemarin baru pulang dari Tokyo, berhasil memindahkan industri otomotif ke Indonesia, gitu kan ya. Nah, penting, industri otomotif itu penting, bahwa, dan saya waktu itu ngerasanya jumawa ya, sombong lah gitu kan ya, makanya nggak boleh sombong gitu kan ya, berhasil memindahkan dengan multiplier effect yang sangat tinggi. Bapak dan Ibu, kemudian yang kejadian adalah bahwa dia mungkin undang menteri Vietnam pada keesokan harinya, gitu kan. Biasanya mereka tuh Singapura tuh datang ke Indonesia dulu, Indonesia nggak mau, datang ke Indonesia ke Batam dulu tuh investasi, nggak mau, mereka pindah tuh ke Saigon, ke Ho Chi Minh City, gitu kan. Nah, ini juga mungkin kejadian yang sama. Tetapi karena memang negara Vietnam adalah negara sosialis, jadi mereka tidak ada permasalahan dengan DPR segala macam, mereka setuju untuk ikut dalam TPP. Karena mereka adalah least developed country, mereka setuju masuk ke dalam TPP, mendapatkan pasar yang luar biasa dari 48% perdagangan dunia itu ada di TPP. Mereka karena least developed country, mereka tidak harus mengikuti semua aturan-aturan yang dimintakan atau di required di dalam TPP tersebut. Jadi ini kayak do nothing tapi punya market 48% dari market dunia. Apa yang kejadian? Anak-anakku adalah bergerombolah semua industri elektronik investasi di Vietnam. Gitu kan ya. Karena marketnya dibuka untuk perdagangan, mereka datang bergombong-gombong, mereka investasi di elektronika. Dalam 4 tahun terakhir, ekspor dari elektronik mereka itu tumbuh menjadi 105% dari GDP. Dan artinya mereka sukses luar biasa. Bahkan waktu Cina dapat terperang dagang, barang-barang sensitif terutama elektronik itu pindahnya ke Vietnam semua, tidak ke Indonesia. Dan yang paling bikin saya malu ini, karena saya bilang saya sombong itu, adalah ternyata mobil di masa yang akan datang, kalau yang tinggal di California, Governor Newsom itu udah bilang bahwa di 5-10 tahun ke depan, 30-50% mobil di California itu mesti berbasiskan daripada electric vehicle atau EV. Dan kalau kita lihat EV itu apa, itu sebenarnya adalah handphone di atas 4 roda. Gitu kan ya, yang tadinya ada 1.200 item di dalam combustion engine vehicle itu, sekarang di dalam electric vehicle itu tinggal 200. Bahkan banyak negara yang bersiap-siap untuk ikut di dalam manufacturing daripada industri EV cars ini, karena memang itu adalah sangat sederhana. Dan kita mesti mesti berhasil di dalam penguasaan teknologi. Jadi ini adalah tren yang baru. Yang kedua, masalah investasi, dan ini saya ingin kepada yang muda-muda ini untuk belajar untuk mengetahui secara jelas gitu kan ya. Investasi ini kalau di dalam ekonomi pertumbuhan itu adalah adalah vitamin di dalam darah kita gitu kan ya, dan sangat dibutuhkan. Jadi waktu kita krisis tahun 98, waktu saya jadi kepala BKPM tahun 2005 itu kontribusi investasi di dalam GDP kita itu cuma 19%. Sekarang ini kita sudah 33%. Tetapi untuk bisa bertumbuh tinggi, itu mesti 40%. Artinya apa? Artinya kita mesti memperbaiki iklim investasi kita dari masa ke masa. Iklim investasi itu dihitung oleh International Finance Corporation atau IFC, anak perusahaannya Bank Dunia, gitu kan ya. Mereka bikin basis bagaimana iklim investasi dunia itu berjalan. Saya waktu kepala BKPM bertanggung jawab atas iklim investasi ini, kita itu terbaik nomor 129.
datang Pak Jokowi, dan ini guru saya ya untuk masalah pelayanan terpadu satu pintu investasi ini, datang Pak Jokowi, beliau memilah menjadi nomor 73 hari ini, gitu kan ya. Insya Allah, tapi kalau kita mengikuti dengan pertumbuhan pertumbuhan tinggi ini, iklim investasi kita itu mesti perbaiki. By tahun 2025 kita mesti nomor 35, gitu kan ya. Dan ini Bapak dan Ibu setengah mati ngurusin izin sama birokrat kita. Jadi saya waktu lihat kemarin Omnibus Law itu, salah satu yang terpenting dalam Omnibus Law itu adalah memutus rantai daripada permasalahan perizinan. Pengurusan perizinan itu syarat, bukan, gampang sekali ditarnish dengan korupsi. Nah, jadi salah satunya itu adalah perbaikan Omnibus Law itu untuk memperbaiki chain tersebut. Nah, terutama ada 79 hukum ya yang berkaitan dengan itu, dan saya mengundang sebenarnya Permias itu untuk mendengarkan secara langsung apa Omnibus Law itu. Karena ini bagus buat penciptaan lapangan kerja, bagus untuk memulai usaha, entrepreneurship, dan ini juga bagus untuk pengusaha-pengusaha supaya kita tidak diganggu lagi oleh birokrasi perizinan macam-macam itu. Jadi ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah manufacturing. Manufacturing kita ini sekarang not bad. Kita ini sudah 22%. Tapi kita mesti rubah ini menjadi 26%. Artinya mesti terjadi industrialisasi. Bapak dan Ibu, saya ingin tidak mau lama-lama, ini udah hampir sejam sendiri saya ngomong nih, minta maaf ya, tapi I feel like this is one of the most important things that Indonesian generation for the future generations to understand. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi basis daripada diskusi yang akan dilaksanakan, baik itu di universitas-universitas maupun secara regional maupun secara nasional, gitu kan ya. Tapi saya mengingatkan bahwa student leader, pemimpin mahasiswa, pemimpin generasi muda ini selalu menjadi pilar-pilar perjuangan bangsa. Dari zamannya Muhammad Hatta di Belanda sama Agus Salim dulu, gitu kan ya, di Belanda sebelum Perang Kemerdekaan, diikuti oleh perjuangan Tritura tahun 66, gitu kan ya. Kalau kita bisa hitung Malari tahun 74, tahun 77 Kampus Kuning, gitu kan ya, tahun 98, gitu kan ya, selalu pimpinan mahasiswa itu mewarnai untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya ingin menutup pengantar saya pada malam hari ini dengan satu cerita, gitu ya. Jadi waktu saya pimpin itu yang namanya Kongres Permias di Los Angeles pada saat itu, jadi Pak Harto pada saat itu mengirim 2 menteri. Yang pertama, Pak Emil Salim yang membacakan pidatonya beliau. Yang kedua, Akbar Tanjung yang menjadi pada saat itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan kemudian ada lagi, itu banyak diikuti oleh Ketua KNPI, kemudian ada Ketua Muhammadiyah di steering committee saya, yaitu di Saudara Din Samsudin, yang mungkin Anda pernah dengar sebagai Ketua Muhammadiyah. Waktu itu dia Ketua Pemuda Muhammadiyah. Jadi ini adalah bagian-bagian itu, dan satu-satunya itu saya tuh yang paling vokal menanyakan kepada Pak Emil Salim. Kalau ada di nggak tahu siapa Pak Emil Salim. Pak Emil Salim ini adalah begawan ekonomi. Dia ini salah satu bagian daripada Berkeley Mafia istilahnya, pencipta daripada ekonomi Orde Baru, arsitek daripada ekonomi Orde Baru zaman Soeharto. Sampai hari ini terakhir itu pada tahun 2000. Saya rasa masih kali ya, waktu zamannya Pak Jokowi pertama, zaman SBY, penasihat Watimpres Presiden, 2 kali, beliau tuh menjadi menteri berkali-kali. Jadi, satu hari, sebagai Watimpres, beliau ikut sidang kabinet. Karena kepala BKPM itu naik menjadi sidang kabinet, jadi kita ketemu. Jadi waktu Kongres Permias itu saya nanya kencang banget gitu kan ya. Saya bilang kalau perlu kita serbu ini istana gitu kan ya. Orang muda boleh kan ngomong begitu. Jadi saya ingat itu waktu kejadian itu. Jadi satu hari waktu sidang kabinet itu dia duduk di samping saya karena saya ini kalau kepala BKPM ini anggota kabinet yang paling junior. Jadi duduknya di ujung. Karena Watimpres itu bukan kabinet kan. Jadi karena diundang dia paling ujung juga. Jadi kebetulan duduk samping-sampingan gitu kan ya. Saya penasaran gitu kan ya. Pak Emil kenal nggak sama saya gitu kan ya. Saya Lutfi, Pak Emil dulu waktu Kongres Permias di LA,
saya yang mimpin Permiasnya. Belum selesai saya ngomong, saya nggak akan pernah lupa sama kamu Lutfi. Tapi saya bangga kita bisa duduk sama-sama di sidang kabinet, gitu kan ya. So then, what I'm trying to say is, this is a forum that yang sangat mulia, gitu kan ya. Ini mesti kita kerjakan. Satu lagi ya saya cerita ya. Saya itu saya panggil ini, Fahmi Idris namanya. Dia ini bekas Menteri Tenaga Kerja, waktu zaman Pak SBY yang pertama, beliau ini Menteri Perindustrian. Dan saya ini seumur setahun di bawah anaknya, tapi sama-sama sekolah, jadi sering ini, dan ini teman ayah, jadi panggil Om. Jadi karena sama-sama di HIPMI, gitu kan ya, jadi waktu sidang kabinet ketemu, saya kalau di HIPMI panggil Bang, di sidang kabinet panggil Pak Menteri, gitu kan ya. Kalau berdua panggil Om, dia panggil saya bos, gak tahu mau panggil apa gitu, panggilnya bos, gitu loh ininya. Nah jadi saya sekarang mengundang nih semua pimpinan mahasiswa di Amerika Serikat. Kalau mudah-mudahan gitu kan ya, kita bisa bertemu lagi di dalam satu sidang yang sangat mulia di dalam memimpin bangsa. Dan ini adalah time and place for you. Gitu kan ya. Saya, Mas Yudo, Mbak Popi, Mas Yudo ini kepala fungsi Pensosbud saya, Mbak Popi, beserta seluruh fungsi dan pimpinan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat ini sebagai mentor Anda semua. Gitu kan ya. Dan saya mengundang, ayo, the best of you, gitu kan ya, will be squeezed, and the best of you will be national leader. Dan saya ingin melihat satu hari bahwa saya pernah berbicara seperti Anda, seperti Emil Salim berbicara sama saya waktu Kongres Permias yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. I will become your friend in these things. Dan saya sudah bilang kemarin, pokoknya perwakilan Permias Amerika mesti menjadi pemimpin bangsa yang hebat di kemudian hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Kalau misalnya saya bisa ngambil dari tadi apa yang Pak Lutfi bilang, kita nggak tahu nih kita yang sekarang ada di forum ini nanti bisa ketemu di sidang kabinet tahun 2040 mungkin atau 2045. Makanya dari itu saya mau screenshot dulu. Jadi kan kita nggak bisa samping-sampingan. Jadi nanti, oh iya saya dulu di atas, ini lokasi saya di atas Michelle Teja. Berarti Michelle Teja dulu kita bawa samping-samping di Zoom call. Jadi boleh saya screenshot ya semua, boleh? Oke. Sebelum ada yang cabut mungkin kalau misalnya. Kalau malam ya, maaf ya. Kalau malam iya. Oke, kita screenshot ya. Ini ada tiga halaman 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Semoga sidang kabinet 2045 nggak Zoom lagi ya Pak. Kita bisa langsung. Aku di mana, Pierre? Saya di University of Michigan, Pak. Oh, di Ann Arbor? Iya, Pak. Jurusan Urban Planning. Urban Planning, Pak. Jadi tadi ngomongin semua orang bakal ke kota, ya tugas kita, Pak. Ngatur kota biar jadi kompak dan semua bisa hidup di dalam secara harmonis. Oke. Tanpa berlama-lama lagi Pak, kita selanjutnya masih ada laporan dari Dr. Alvin sebagai Ketua Permias Nasional. Dia akan melaporkan apa yang sudah beberapa bulan ini Permias Nasional kerjakan dan rencana ke depan yang akan kita lakukan. Ini sekalian juga kita evaluasi 100 hari kerja kepada Bapak dari pihak KBRI, juga KJRI yang hadir, dan juga kepada teman-teman dari Permias Chapter. Kepada Dr. Alvin, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Pierre, abang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi, beserta seluruh jajaran dari KBRI Washington DC, juga dari KJRI di seluruh Amerika Serikat, dan juga Ibu Popi selaku Admikbud. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri rapat 100 hari Permias Nasional, dan terima kasih juga Pak atas wejangannya. Saya nyatet dari tadi, dan terus terang tadi ketika Bapak secara khusus menyebutkan Omnibus Law, di Permias Nasional sedang terfikirkan Pak untuk membuat sebuah diskusi bersama, sehingga kami juga bisa sama-sama belajar mengenai Omnibus Law ini ke depannya, dan tentunya akan memberikan satu pembelajaran yang baik bagi kami semua dalam menata kehidupan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi bangsa Indonesia di kemudian hari.
Ya, izinkan saya untuk share sedikit. Jadi, selama 100 hari tidak terasa, kami mengusung suatu tema mengenai kolaborasi tahun ini. Jadi, tahun ini Permias Nasional sekali lagi diingatkan untuk menjadi gugus terdepan dari mentorship, networking, dan professional development. Jadi, memang ini berangkat dari cita-cita teman-teman, kerisauan teman-teman mengenai kondisi saat ini, apalagi pasca COVID-19. Dan tentunya dengan mengutamakan persatuan serta organisasi yang beragam ini untuk di bawah suatu basis good governance. Lalu tentunya kami mengedepankan kerjasama, dan ini selalu menjadi ciri khas dari Permias Nasional sejak bulan Maret kemarin, ketika COVID mulai dan Permias merespon dengan bentuk tim Satgas COVID. Yang kami dengungkan adalah Pentahelix Collaboration, bagaimana mahasiswa bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholders, antara lain akademisi, business partner, community leaders, government, dan juga media. Saat ini, Permias memiliki lebih dari 8.600 mahasiswa di Amerika Serikat dengan 93 cabang dengan satu rumah induk, yaitu Permias Nasional. Dan saat ini bisa dilihat persebarannya, ini adalah peta persebaran Permias di seluruh Amerika. Mengalami jumlah yang cukup signifikan peningkatannya sejak 3 tahun yang lalu, di mana 3 tahun yang lalu kita hanya punya 45 cabang, tapi sekarang kita sudah punya 93 cabang, dengan peningkatan terbanyak ada di wilayah timur atau di East Coast, di 15 negara bagian di wilayah kerja KJRI New York. Data COVID yang selalu menjadi dilema bersama, alhamdulillah dari 4.500 mahasiswa yang kami survei, sampai hari ini hanya ada 6 mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID, dan sebanyak 500 mahasiswa, atau mungkin sekarang sudah lebih, itu sudah pulang ke Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih karena kita bisa menjaga angka ini menjadi angka yang terendah dibandingkan Persatuan Pelajar Indonesia di negara lain. Dengan kerjasama dan kolaborasi antara Permias maupun seluruh kantor perwakilan. Kita masih ingat mungkin Bapak Ibu, kita rapat setiap minggu, update apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dan bagaimana ini bisa dibantu bersama-sama. Berikutnya, mahasiswa kita memang saat ini paling banyak ada di wilayah West Coast 2, yaitu wilayah Southern California, Arizona, Colorado, hingga mencakup ke daerah Hawaii. Atau ini adalah wilayah kerjanya KJRI Los Angeles, di mana paling banyak 42% itu adalah mahasiswa yang diperkirakan akan lulus pada tahun 2021. Angka ini cukup tinggi karena memang banyak dipengaruhi dengan proporsi dari mahasiswa program master yang studinya berjalan selama 2 tahun. Dan kalau dilihat hasil sensus kita di Permias, kebanyakan mahasiswa di Permias sangat tertarik dengan bidang teknologi sebanyak 17%, dan disusul dengan bidang edukasi dan pendidikan dan juga riset, baru masuk ke dalam interest-nya. Interest berikutnya adalah wirausaha atau entrepreneurship dan pemerintahan. Menyusul adalah health and finance. Yap, sedikit dari saya mengenai demografi Permias dan apa yang telah dilakukan dalam 3 bulan. Mungkin akan selanjutnya disampaikan juga oleh teman-teman dari divisi yang lain. Secara berurutan, silakan partnership lebih dahulu. Oke, thanks Ben. Malam Pak Dubes, Ibu Opi, Pak Yudo, teman-teman Permias Cabang, thanks so much for having us. Jadi saya Timothy, perkenalkan saya itu Direktur Partnership. Tujuan kita hanya satu, adalah untuk membantu teman-teman Permias Cabang in terms of professional development, improving themselves professionally and helping them with their careers. Jadi pada awal tahun kita, we ask ourselves the question, apa sih satu hal yang diperlukan oleh semua teman-teman Permias Cabang? And the answer is pretty obvious, which is semua orang harus mencari pekerjaan setelah mereka lulus. Okay, and then we talk, kalau mencari pekerjaan biasanya people have connections atau ada bisa melewati the website like JobsDB, Caliber dan sebagainya. Tetapi apa yang diperlukan sebelum people actually graduate and look for jobs? And the answer is internships. Ya kan? And most people saat kita melihat cara most people get their internships di Indonesia, kebanyakan itu melalui kenalan.
professional, if your mom is the CEO of a company, your dad knows somebody, and they can text each other, they'll get you a connection in the company, you get the internship. Dan ini kita melihat ini satu hal yang bisa diperbaiki, because it's unfair to students who don't have the connections, and it's also unfair to companies karena the talent pool they have access to is pretty limited. Again, so we decided, okay, why don't we, karena kita sebagai Permias Nasional, kita memiliki pengurus-pengurus yang banyak, kita juga memiliki kenalan-kenalan di industri-industri tertentu, why don't we just use our network, kita kumpulin semua jadi satu, and then we open it to everybody. So we're in a certain sense, we're democratizing, the internship process back home. And that's what we've been doing for the last 3 to 4 months now. And today I'm very happy to share my progress. Jadi, when we started, I think it was July or June 2020, we did company student surveys and company surveys. Basically, what we wanted to do is kita mau memastikan bahwa jika kita memang akan membangun suatu platform, we want to make sure that people actually want the platform. So we talked to, we had 110 respondents from I think 50 different universities on the student surveys, and the response is pretty positive. And we talked to around sekitar 25 perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya kan, to make sure that they actually want to recruit interns. And it's particularly, and the response was also positive. The platform itself, tujuannya is to connect Indonesian students yang sedang belajar di Amerika dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kenapa? Only Indonesian companies? Well, it's also a bit of bias in ourselves. Kita mau lebih baik dari, Indonesian students yang graduate here. We want more of them to come back and build the nation, come back and, seperti Pak Lutfi tadi, talked about, helping us to escape from the middle income trap, right? So by in making it easier for somebody to get a job back home, hopefully they will be incentivized to stay back home after graduation. So that was the first, I believe, a month. Kemudian pas masuk bulan Agustus, we start reaching out to companies. Strategi kita adalah we reach out to big companies first, karena menurut kita when we reach out to big companies and we get their approval, the smaller companies will follow naturally. Again, and then the students will naturally be attracted to bigger companies. And mulai dari bulan lalu kita juga mulai membangun platformnya bersama dengan divisi tech. And then we design like the branding, the logo, and everything with our friends from the PNP division. And then we start onboarding companies. Platformnya sendiri, it's gonna be launched bulan depan, hopefully by the first week of November. And in 2021, I think one of the things we wanted to do is that we want to create a webinar series. Jadi kita kebetulan sempat ngobrol dengan CEO Bukalapak, Pak Ahmad, and he said that actually it might be a good idea to have a speaker series on alumni Permias, misalnya yang sudah sekarang mungkin sudah they graduated 20, 30 years ago. They're leaders in their specific industries now. They want to share about their experience. So that's something that we might pursue with the alumni division. Next. Okay, jadi platformnya, it's called Kerja. That wonderful logo right there. It's designed by Brian from the PNP team, so kudos to him. Next. Okay, so right now that's some of the logos that we have right now. So right now we have around 40 companies, all of them, pretty big companies, and a lot of them would be in the tech and the finance sector, just because saat kita membuat when we did the survey, kebanyakan murid-murid interestnya memang di sana, so we want to accommodate their interests. And right now, since we started onboarding companies, we shifted our focus towards students. Right now, there's around 600 students on our waitlist, and it's growing every single day. It's really great seeing that, and we're trying to get as much as coverage as possible. Next. Okay, jadi my ask is pretty simple. Jadi kepada teman-teman Permias cabang, please share that link you see right there, permiasnasional.com/kerja, to your constituents, your members. We want to make sure that people can come in
and sign up. So when you go to the link, it's a simple landing page. Teman-teman hanya you just need to have to input your name, your school. Please use your .edu email, and then press sign up. And then once we launch in November, you'll get first early access, so to say, to the platform itself. Jadi sekian dari saya. Thank you so much. Any questions? Di akhir. Yep. Okay. Kalau nggak ada, thanks so much. Onwards to the org dev team. Thank you so much, Tim, untuk presentasinya. Keren banget kerja platform. Aku udah berapa kali bilang ke Tim, it's making my freshman dream come true. Menurut aku salah satu problem paling besar di US itu sumber daya manusia yang tadinya kuliah di US, tapi mungkin dapat pekerjaan di Indonesia yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah kerjakan di Amerika. Jadi keren banget kerja platform. Perkenalkan, nama saya Michelle, co-director dari Organizational Development, dan saya juga VP dari Permias LA. Dan selamat malam untuk Pak Dubes, Ibu Poppy, Pak Yudo, dan representatif lainnya dari KJRI, teman-teman. Selamat malam buat yang di US, dan selamat pagi sekali untuk teman-teman yang di Indonesia yang sudah bangun dari jam 6 pagi untuk ikut meetingnya. Pada senyum semua. Thank you so much for attending the meeting. Jadi ini aku akan explain beberapa program kerja organizational development, yaitu internal consulting firm of Permias Nasional. Jadi untuk organizational development, kita fokusnya sebagai in-house consulting firm untuk 70 cabang kita yang sekarang sudah officially registered sebagai bagian dari branches dari Permias chapter nasional. Beberapa solusi-solusi yang kita sudah ketemukan dalam 4 bulan pendek ini, kita sudah membuat revisi ADART yang tadinya cuma 10 bylaws, sekarang menjadi 30 bylaws yang head oleh Bang Pierre. Lalu kita juga meng-establish Yayasan Permias di Indonesia karena kita mengerti beberapa pentingnya, dan di Amerika beberapa pentingnya kita establish sebagai non-profit organization yang sepertinya harus udah ditunggu-tunggu dari dulu. Lalu kita melakukan official email biar membuat semua teman-teman cabang dan juga teman-teman Permias Nasional lebih ter-establish lagi jika mereka reach out ke beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu kita membuat review chapter database yang sekarang sudah terdaftar lebih dari 70 chapter Permias. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah isi. Dan salah satu program kita yang paling penting, ini kombinasi dari internal consulting service dan juga busukan to Permias chapters ya namanya. Jadi kita sudah konsultasi bersama kurang lebih 20 Permias chapters dan lanjut lebih banyak angkanya untuk menanyakan apakah masalah-masalah terbesar dari semua organisasi ini. Jadi kita ingin melakukan grassroots campaigns kepada 70 organisasi ini agar outreach kita kepada 8.600 murid Indonesia di Amerika lebih dekat dan kita mengerti isu-isu yang di-experience agar kita bisa memberi solusi yang tepat. Selanjutnya. Oke. Jadi dari berbagai interview ini, kita mendapat beberapa program kerja berikutnya. Dari sudah 4 bulan ini yang kita interview berbagai chapter-chapter, kita ingin membuat integrated calendar. Itu nomor 1 agar kita mempromosikan semua event-event dari Permias cabang agar kita mengadakan intercollaboration dari cabang-cabang dari east to the west. Dan itu sudah kita lihat dari kolaborasi coast to coast ataupun kolaborasi dari wilayah-wilayah tertentu. Kedua adalah regional coordinator. Dari situ kita ingin menunjuk sebuah koordinator wilayah yang menjadi in charge oleh sebuah wilayah agar mereka jadi point of contact untuk 9 wilayah yang sudah tersebut di ADART Permias. Lalu terakhir adalah COVID Response Workshop. Ya ini menjadi SOP karena yang seperti dibilang Bapak Lutfi tadi, mungkin ini anak-anak Permias itu future leaders kita yang baru dan kebanyakan itu masih kuliah dan kita ingin lebih menuntun mereka agar mereka bisa dapat merespons kepada semua masalah-masalah yang mungkin sinkron dengan cabang-cabang lain lebih efisien, dan kita ingin membuat workshop dan mungkin seperti training atau SOP pekerjaan dan roles untuk murid-murid tersebut.
Sudah, sekian dari saya. Thank you so much semuanya buat teman-teman dan lainnya. Thank you so much everyone. Selanjutnya, Richard. Baik, terima kasih Alvin. Sebelumnya terima kasih Bapak Dubes atas materi dan pengantar yang telah disampaikan, sangat membuka wawasan. Terima kasih juga Ibu Popi, beserta Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini. Perkenalkan, saya Richard dari Teknologi Division, saya co-director dari tim teknologi. Misi kita adalah untuk mensupport berbagai kegiatan Permias dari sisi teknologi. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kita lakukan selama 100 hari pertama. Pertama-tama kita membuat website untuk acara Ignite Indonesia pada 17 Agustus. Kita membuat landing page untuk promosi event tersebut, dan juga kita support dalam sisi streamingnya dan media. Berikutnya kita juga telah melakukan verifikasi dengan Google for Non-Profit, jadi teman-teman semua di Permias dan Permias Cabang bisa mendapatkan email resmi yang lebih profesional. Dan baru-baru ini kita juga telah melakukan support untuk acara Warikada Series pertama. Kita melakukan planning dan support dari sisi streaming dan media, dan juga troubleshooting selama acara. Baik, untuk main website Permias, kita telah mengerjakan tahap pertama dan sudah diluncurkan website resmi Permias yang baru, di mana bisa dilihat di layar, dan akan terus ditambah kontennya selagi kita jalan. Yang akan datang seperti yang dijelaskan oleh Timothy, bahwa kita akan meluncurkan platform kerja atau internship portal yang saat ini kita sedang kerjakan bersama-sama divisi partnership dan juga PNP dan teman-teman lainnya di Permias. Thank you, Richard. Selanjutnya, Sherina. Sherina, sorry. Masih termute. Sorry. Selamat malam buat Bapak dan Ibu KBRI dan KJRI, dan buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sherina. Saya salah satu co-director di Finance Division. Jadi fokusnya kita di finance itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membuat sistem keuangan yang jelas dan transparan buat Permias Nasional. Dan fokus keduanya kita adalah untuk fundraising, untuk support visi misi dan events-nya Permias Nasional. Ada beberapa hal yang kita sudah lakukan beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama adalah untuk akuntansinya kita pakai Wave, jadi kita finalize itu, terus kita juga work on the SOP-nya kita, yang kita bakal share nanti. Oke, yang kedua. Next. Kita juga come up sama merch. Merch ini dibuat dari salah satu dari anggotanya Permias sendiri, ini buatannya Tata. Dan sejauh ini kita sudah berhasil raise 4 juta. Goal-nya kita itu mau raise 45 juta sih, dan ini untuk bangun yayasan sama beberapa events yang akan Permias lakukan. Baik ya, kalau belum beli merch langsung aja. Oke. Next. Jadi salah satu hal yang kita mau achieve juga di finance team itu, kita mau buat finance network, yaitu adalah gabungan dari finance team dari semua Permias cabang. Jadi ini salah satu foto yang kita ambil dari meeting pertamanya kita. Hopefully akan ada meeting-meeting selanjutnya lagi. Yang terakhir, upcoming project-nya kita mau, SOP-nya kita udah final, tinggal di-officialin, habis itu dibagi ke semua cabang.
another projects that kita mau bikin itu, kita mau bikin photoshoot buat merchandise-nya kita biar more di advertisement-nya. Terus kalau bisa kita juga mau bikin merchandise in e-commerce style, sama hopefully kalau dananya sudah terkumpul kita bisa establish yayasan. Yep, that's dari finance team. Makasih. Thank you. Thank you untuk Sherina. Berikutnya Davi atau Mentari boleh. Ya, Mentari bisa. Oke, siap. Selamat malam yang terhormat Bapak Dubes dan juga yang terhormat Bapak Ibu dari Kantor Perwakilan Seluruh Amerika Serikat serta teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mentari Arinardi. Di sini saya salah satu anggota dari Human Resources and Alumni Relations Division. Bisa selanjutnya? Di sini key objective kita sebagai HR dan AR Relations, kita ini ingin memap out seluruh mahasiswa yang berada di Amerika Serikat. Memang kita memiliki angkanya, namun kami tidak memiliki spesifik seperti data untuk kalau mau reach out ke mahasiswa A, B, C. Lalu selain itu juga kami ingin membangun suatu platform sosial bagi alumni relations, di mana alumni itu bisa memiliki hubungan yang beneficial in ways kayak membantu dalam karir path mereka ataupun di hal selain yang lainnya. Selanjutnya. Ya, ini adalah core initiative kita untuk saat ini untuk map out mahasiswa yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Dari Human Resources kami memiliki form di mana kalau bisa dibantu dari permias cabang bisa dibantu untuk agar mahasiswanya mengisi form tersebut agar kami bisa memiliki data yang akurat. Selain itu juga untuk alumni relations kami memiliki Facebook group di mana kami memiliki tim yang ingin keep it fun, keep it light, tapi juga itu bisa menjadi platform profesional untuk kedepannya. Salah satu program kami juga kami memiliki collaborations bersama alumnas dan juga Big Ten, yaitu organisasi alumni yang bisa memberikan mentorship kepada mahasiswa yang saat ini masih belajar di Amerika Serikat. Selanjutnya. Ya, di sini juga kami akan terus database yang kami kumpulkan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu untuk meng-construct pipeline untuk National Alumni Organization dan juga untuk consolidate database dari Permias Chapter dan juga Permias Nasional. Ya, results yang kami ingin achieve in the end, yaitu kami bisa membuat create an open and safe and helpful community, di mana itu bisa build connections dengan alumni dan juga bisa membuka opportunity untuk internship dan juga mungkin pekerjaan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Berikutnya silakan Narendra. Halo semua, nama saya Narendra Surya Udaya dan saya adalah Director untuk Events Division Permias. Saya disuruh start video, jadi tunggu sebentar. Oke. Udah. Jadi untuk Events Division, pekerjaan kita adalah untuk membuat acara-acara yang meaningful dan purposeful untuk Permias Nasional. Lebih dari itu, kita focus a lot on like events which can have social change or have good social impact for students in the US and also for students and Indonesians around the world. Jadi one of our first event waktu itu namanya Ignite Indonesia. Ini adalah acara padahal sangat mendadak ya. Kita cuma ada 1 bulan, tidak punya dana, dan cuma hanya 5 orang di tim events yang melakukan acara tersebut. Namun demikian, penontonnya sekitar 4.708 orang, dan kita telah raise 237 juta rupiah untuk mendukung
pekerja frontline untuk ya di Indonesia untuk COVID dengan Dr. Share. Acara ini adalah grand launch and introduction of Permias Nasional, dan di acara ini juga kita mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh sebagai contoh Maya Sutoro, Ibu Mari, Yeni Wahid, Ilham, Pak Bambang, Sonita, Julia, Sri Mulyani, dan lain-lainnya. Dan kita juga dapat dukungan dari sekitar 10 national business leaders termasuk CEO Gojek, CEO Bluebird, CEO Sari Roti, dan lain-lain. 16 selebriti dan juga 10 tokoh pemerintah dan juga konsulat jenderal Republik Indonesia di Amerika. Dan yang saya merasa sangat bagus dengan acara ini adalah tim events bisa bekerja sama dengan PNP dan Tech, dan ini sangat membuat departemen Permias bisa kerjasama dengan baik dan lebih bisa membuat event secara bersama lah begitu. Setelahnya. Dan untuk terakhir, kita, maaf ya kita baru sedikit acaranya kalau dari events department, karena kita mau buatnya sedikit tapi harus impactful. Jadi yang untuk terakhir adalah acara program jawab yang akan di-launch sekitar November. Ini adalah program yang untuk mendukung economic prosperity di Indonesia melalui memperkuatkan women empowerment. Jadi kita mau membuat mentorship program to support women in college and recent graduates who want to become future leaders or want a career in Indonesia. Kenapa ini? Karena banyak wanita yang belajar atau yang lagi berkuliah, biasanya tidak didukung sama keluarganya. Sering disuruh dibilang, kamu jadi housewife, kamu jadi tinggal di rumah aja, ngapain kamu harus kerja? Kamu mending cari suami yang baik. Dan kita merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat serius ya. Kalau Indonesia beneran mau maju sebagai negara, kita nggak boleh punya pola pikir seperti begini. Dan oleh sebab itu, kita mau membuat program untuk mendukung wanita-wanita yang mau berkarya dan menjadi pemimpin Indonesia untuk bisa dibantuin oleh mentor secara hidup, selama hidup. Iya, dan kita akan launch program ini untuk November. Itu saja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Narendra. Next, Susa? Or Himawan? Ya. Ada Himawan atau Susa? Oh iya, kebetulan aku di luar, jadi auto aja ya yang presentasi. Oke. Ya, selamat malam Pak Lutfi, selamat pagi untuk semua yang di Jakarta. Jadi ini saya akan mempersembahkan Departemen Academic and Research Development di Permias. Jadi beberapa minggu lalu, salah satu achievement pertama yang kita sudah capai adalah kita sudah membuat acara Warakada Talk Seri 1. Dan apa yang kita kerjakan dalam webinar itu adalah hari pertama kita membuat overview dari sejarah ekonomi Indonesia dari pasca kemerdekaan sampai setelah reformasi. Dan setelah itu apa yang kita kerjakan dalam 2 hari berikutnya kami membuat sectoral review dari setiap sektor-sektor ekonomi di Indonesia dan prospek-prospeknya untuk depannya, dan bagaimana prospek-prospek itu bisa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di AS untuk membantu mereka ketika mencari lapangan pekerjaan ke depannya. Salah satu yang kami sudah kerjakan juga di Department Academic and Research itu kita sudah menjalankan sebuah kerjasama dengan lembaga di Amerika Serikat yang disebut AFIS, American Institute for Indonesian Studies, dan lembaga tersebut adalah kumpulan dari akademis-akademis Amerika Serikat yang memiliki interest terhadap pembelajaran mengenai Indonesia, mau itu tentang politik, tentang musik, tentang sejarah, atau apapun itu. Hal ketiga yang kami sudah kerjakan di Department Academic and Research, kami sudah membuat resource page untuk graduate students, untuk anak-anak S2 dan S3, yang ingin balik ke Indonesia agar mereka memiliki transisi yang lebih baik. Berikutnya. Nah,
untuk kedepannya kami akan melanjutkan kerjasama kita dengan AFIS agar bisa kedepannya agar bisa lebih banyak berbobot untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika. Dan apa yang kami akan kerjakan itu, kami akan kerjakan sebuah kolaborasi antara akademis-akademis Indonesia, akademis-akademis Amerika Serikat yang ada di Amerika Serikat dengan akademis di Indonesia, agar ada kolaborasi antara akademis di AS dan akademis di Indonesia, agar mereka bisa connect juga, dan mereka ada, dan semoga setelah itu mereka ada relationship yang berlanjut dari itu. Selain itu, apa yang kita akan kerjakan, kami sedang menjalankan partnership dengan non-profit yang disebut Bahasa Bali, dan apa yang kami akan kerjakan itu, kami akan membuat database dengan 50 artikel yang terdiri dari artikel-artikel yang ditulis dalam bahasa daerah, walaupun mau itu bahasa Bali atau bahasa dari Papua dan lain-lain. Berikutnya kami akan membuat database dari mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 di Amerika Serikat agar kami bisa membuat semacam research dengan mereka untuk melihat sebenarnya apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita bisa membantu mereka sebagai lembaga Permias. Selain itu, untuk berikutnya, reading group dan Facebook group yang kami akan buat itu intentionnya untuk membantu database yang kita sedang buat juga. Setelah itu kami akan membuat Warakada Talk Series 2 dan topiknya sekarang masih ada beberapa topik, tapi salah satu yang kami ingin pikirkan itu adalah topik mengenai pembicaraan tentang isu Papua atau tentang Papua in general, agar mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat lebih mengerti tentang Papua, bukan cuman kayak karena Papua ada di peta, tapi benar-benar memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang Papua. Jadi sekian dari Academic and Research Department. Berikutnya, Alvin. Sebentar. Ya. Ada Alisa? Halo, ya. Saya Alisa, salah satu direktur untuk Publication and Promotions. Jadi yang kita sudah kerjakan, kita membuat all the promotional materials buat events program yang kita kerjasama bersama Ignite, Warakada, Kerja Jawab yang akan datang, KLB dan Alumni Group. Kami juga yang handle social media accounts, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. We have managed to increase engagement by about 350%, then also we increase followers by about 30%. Kita juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk membantu promosi. Kami juga membuat sebuah takeover series yang which encompasses the Permias members dan sedikit seperti Q&A program. Kami juga membuat website dan desainnya bersama Tech Department. Kami juga membantu desain merchandise bersama Finance Department. Kami juga membuat monthly newsletter. So far udah dari Agustus, September, dan Oktober. Kedepannya kita lanjut itu. Kami juga merebrand Permias. Kami membuat logo baru dan juga ada template, presentation template, dan design guidelines. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini some of the images of our social media pages. Yang di atas itu the YouTube page, and then selanjutnya the newsletter, our Instagram, dan homepage of the website. Selanjutnya. Ya, dan ke depan kami akan membuat Permias profile book, dan itu akan we're going to be using it to share the knowledge of what Permias is all about to other organizations and universities. Kami akan melanjut with the website content. Lanjut dengan the website content, dan kami akan membuat more fundraising programs bersama events
bersama events and finance, dan juga ada promotional campaign bersama events team juga buat jawab. Continuing with donation publications that we've done with Ignite and Dr. Shen Kita Bisa, dan lanjut dengan monthly newsletter. Selain itu, kami juga buka untuk any promotion partnerships bersama organisasi-organisasi yang lain. Ya, sekian dari publications and promotions. Terakhir dari Komite Kongres, Ardian. Atau Otto deh. Ya, baik. Dari Komite Kongres sendiri, kemarin kita udah sukses mengorganisir kongres luar biasa pada Agustus 29, 2020. Kita juga udah mensosialisasi revisi ADART kepada semua chapter Permias Massachusetts, maksudnya Permias nasional. Di sini kemarin hadir hampir 40 Permias chapter, dan kemarin kita alhamdulillah mendapatkan 100% persetujuan dari semua Permias chapter di Amerika. Dan kita juga sudah mengintroduce Permias National Cabinet bersama program-programnya dari setiap departemen. Dan ya, kemarin kita alhamdulillah dari kongres itu kita bisa menjamin transparansi dan good governance dari Permias Nasional. Yep. Untuk future project kita dari tim Permias, dari tim kongres, kita akan mengadakan kongres Permias pada tahun depan dan 2021. Kita tentunya akan mengundang semua jajaran presiden dari dan wakil presiden di Permias chapter, dan ya kita nanti juga akan mengadakan kongres ini di Jakarta. Nah, setelah itu kita juga akan berniat untuk mengadakan Permias Nasional Gala ini untuk menselebrasikan 1 tahun kerja kita di Permias Nasional. Kita juga tentunya akan mengundang ya tokoh-tokoh dari Permias Nasional dan dari alumnas dan dari Permias chapter. Dan pada gala ini temanya nanti akan mengedepankan impact dari lulusan-lulusan Amerika Serikat di dalam negara Indonesia, di mana kita akan mengundang juga tokoh-tokoh dari public sector dan dari private sector yang lulusan Amerika yang telah memberikan impact kepada Indonesia di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Nah, kita juga kemarin dari rekomendasi alumnas, kita mungkin akan membuat semacam career fair bersamaan dengan kongres. Tapi nanti ini akan kita lihat nanti possibility-nya bagaimana. Dari kongres segitu saja. Baik, itu sekian laporan pencapaian dan kinerja Permias Nasional selama 100 hari pertama. Kami mohon dukungan teman-teman Permias cabang, lalu juga secara khusus Pak Dubes mohon dukungan dan support agar semua yang direncanakan bagi mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik dan tentunya dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terutama bagi Indonesia. Saya kembalikan pada Bang Pierre, silakan. Ya, terima kasih Alvin dan semua co-director untuk setiap divisi atas presentasinya. Dalam 100 hari sudah banyak sekali yang dikerjakan dan masih akan banyak yang akan kita kerjakan. COVID-19 tidak bisa memberhentikan langkah Permias Nasional untuk melakukan banyak sekali program dan perubahan-perubahan dalam organisasi ini. Mungkin Pak Lutfi kalau misalnya boleh ada tanggapan atau melihat apa yang sudah dikerjakan, mungkin saran ke depan apa yang harus dikerjakan dan bisa dikolaborasi secara bersama, saya mempersilahkan Pak. Ya, saya tentunya baru belajar bagan-bagannya juga ya gitu kan ya. Jadi pokoknya ini Alvin ini kita mesti
mesti punya satu organisasi yang kohesif ya. Karena ini kan cuma annual kan, 1 tahun per tahun gitu kan ya. Jadi regenerasi pemilihan ke atas dari tingkat cabang, dari tingkat universitas cabang sampai ke pusat itu mesti seamless gitu kan ya. Dan paling enggak ada beberapa hal yang penting juga saya pesen gitu kan ya. Kita juga mesti punya forum diskusi gitu kan ya. Bukan hanya permasalahan daripada mahasiswa yang dihadapi ke depan gitu kan ya, tetapi tanggung jawab kita sebagai insan bangsa, penerus pemimpin bangsa ke depan gitu kan ya. Jadi itu juga mesti di-connect antara permasalahan di dalam negeri dengan tantangan-tantangan yang mahasiswa-mahasiswa hadapi di luar negeri gitu. Nah, jadi ini semua mesti menjadi satu persatuan, dan yang terpenting juga ini kepada pemimpin mahasiswa semua, your strength itu gitu kan ya, is your network gitu kan ya. Jadi mesti terkonek juga sama network yang sudah ada gitu loh di luar negeri. Misalnya saya sih tahu saya itu banyak alumni per universitas gitu kan ya. Itu juga mesti dikonek karena ini akan menjadi penting seperti yang tadi diutarakan sama siapa tadi itu yang masalah supaya bisa bisa magang, bisa segala macam. Timothy tadi ya, kan dia bilang kan bahwa ya kalau kenal ya bisa gitu. Nah, cuman kalau ini menjadi suatu persatuan yang kohesif, jadi gini ya, sekarang kita yang memang cari pekerjaan gitu kan ya, tapi kita mesti janji bahwa kalau kita ditolong dapat pekerjaan dari network ini, suatu hari you're in the position untuk memberikan pekerjaan gitu kan ya, you have to have also I'll not say first right of refusal, tapi you have to give a yield gitu kan ya, to those colleagues that comes from Permias as well, gitu loh. Nah, jadi itu konektivitas sama Jakarta, networkingnya juga mesti bagus, gitu kan ya. Dan satu lagi gitu ya, Alvin ya, pokoknya saya tuh nggak begitu melihat nih sekarang bagaimana supaya pengembangan di Permias ini juga menjadi kawah candra di muka untuk pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Artinya, you have to pair with PPI Dunia, gitu kan ya. Saya udah bilang tadi kemarin sama Pak Yudo nih, kepala Pensosbudnya di Washington DC. Jadi saya cerita nih, dulu kita punya dubes-dubes terkenal gitu kan ya. Satu itu yang saya kenal waktu saya ketua Permias, satu itu orang nomor 2 di KJRI LA, namanya almarhum Johan Saperi. Yang kedua, kepala Pensosbud nih, sama kayak Mas Yudo, dulu namanya Ambasador Makarim Wibisono, gitu loh. Jadi, itu masih ingat sama saya bagaimana hebat-hebatnya orang-orang ini, gitu kan ya. Jadi, saya minta pokoknya ini semua perwakilan di Amerika ini, terutama yang mengurusi Pensosbud itu, kita mesti sama-sama memberi daripada kawah candra di muka ini, gitu kan ya. Saya lebih senang, Pierre, untuk mendapatkan feedback, mendapatkan request dari Anda. Karena saya nggak mau ingin cawe-cawe sama Permiasnya gitu. Karena saya udah puas ngurusin Permias. Karena saya pindah dulu dari LA, pindah ke West Lafayette, Indiana gitu kan ya. Terus jadi dari ngurus ibu kota provinsi, suruh ngurus kecamatan, saya males tuh ngurusin Permias di sana gitu loh. Nah, tetapi ini adalah kawah candra di muka yang Anda mesti kerjakan gitu kan ya. Jadi saya sih senang aja kalau misalnya ada diskusi-diskusi gitu kan ya. And I'm just part of you. I'm not the ambassador. I'm just part of you that give you some guidance and how to look and give you warn the twist here and there gitu kan ya. Tapi this is you and this for you gitu loh. Jadi ini dari Anda untuk Anda. Jadi saya nggak mau ikut campur di situnya jadi PR, tapi saya ingin melihat seamless-nya itu dan konektivitas sama PPI pusat itu mesti jalan ya gitu kan ya. Dan pokoknya, Alvin, kalau PPI pusat tuh, PPI dunia itu kongres berapa tahun sekali ya? Sekarang sudah setahun sekali juga, Pak, mereka. Setahun sekali. Jadi pokoknya gini, Alvin, itu mesti dibikin, setiap ketua Permias nasional, gitu kan ya, mesti pergi ke kongres PPI dunia. Bawa paper, bawa argumen, gitu kan ya, I want you to be the best debater there is. Pokoknya mesti tunjukin bahwa ini Permias Amerika ini top, gitu loh.
Pokoknya selama saya masih di Washington, saya udah bilang sama Mas Yudo, pokoknya saya kirim 2 perwakilan dari PPI, dari Permias Amerika untuk sidang di PPI Dunia on my cost, on my sponsorship, dibayar oleh KBRI Washington DC. 2 tickets, I pay for your for your tickets and your hotels, but you pay for your meals with your your dues gitu kan ya. Masuk kalau dibayar semuanya nggak lucu itu. Emangnya kerjaan gitu kan ya. So you pay your meals, but I pay your tickets and I pay your hotels. Anywhere in the world. Okay? Is the deal? Iya. Siap. Terus saya berhenti terus masih minta lagi sama saya, jangan dong. Washington, I'll take care of that gitu loh. Siap, Pak. Tapi gini, tapi dengan syarat juga gitu kan ya, kita mesti sama-sama gitu kan ya. And I want you to be good debaters gitu ya. Dan kalau boleh nih gitu kan ya, and I do this myself too gitu kan ya. Pokoknya dalam rapat Permias itu sebisa mungkin kita pakai bahasa Indonesianya gitu kan. Supaya kita berdebat itu, karena saya ini bukan apa-apa nih, saya lihat dalam mata kepala saya sendiri gitu ya. Ini kan banyak yang terobosan gitu. Terus tiba-tiba, dan banyak kami sekarang yang hire, jadi yang orang tamatan luar negeri, mungkin tamatan Amerika kali itu orangnya ya, terus kerja di luar negeri, pulang, suruh jadi birokrat gitu kan ya. Karena kan kita Indonesia perlu orang-orang pintar gitu kan ya. We need people like you know, to serve the country gitu loh. Dia pulang, dia ketemu DPR, dia marah-marah pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Langsung disikat habis tuh di DPR gitu kan ya. I don't want you to be one of them gitu kan ya. So then kalau sekarang kita biasain, saya juga biasain, pokoknya kita kalau duduk di sidang Permias ini kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini usul. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kan bisa dibayangin dong nanti kalau Anda mempresentasikan argumen di PPI Dunia terus pakai bahasa Inggris, diketawain orang bisa ditimpukin tuh. Apalagi nanti ketemu yang tamatan dari Saudi lah, dari Syria lah, dari Irak lah. Itu jadi seru nih nanti gitu ya kan. Tidak semua bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya titip sama ketua. Ya, panggilnya apa nih? Ketua umum? Atau presiden? Ketua umum aja, Pak. Ya, oke. Saya panggil, kalau gitu kita panggilnya ketum. Kita sama-sama ketum ini. Ya, jadi ketumnya pokoknya saya titip sama Anda, gitu kan ya, this is your shift. Di mana PPI Dunia tahun ini? Tahun 2021 nanti direncanakannya di China, Pak. Tapi setahu saya mereka juga merencanakan di shift ke Jakarta karena COVID, Pak. Oh. Ya, nasib kamu jelek, berarti kamu nggak dibayarin ke luar negeri kalau gitu. Iya. Nasib kamu jelek. Tapi ya itu namanya ini kan ya, tantangan zaman. Zaman kamu zaman COVID, ya ini yang kamu hadapin. Gitu. Oke. Guys, ini kan udah makin malam ya. Siap, Pak. Saya mau pamit juga. Ya, Pak. Kita juga udah selesai, Pak. Ya, terakhir. Besok pagi saya mau mau kasih tahu sama teman-teman semua, just for your info, sebagai pimpinan mahasiswa, besok saya akan menerima atau akan menjemput Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto, di Amerika Serikat. Dia diundang dan akan diberikan kebesaran militer oleh Mike Esper, Menteri Pertahanan, Secretary of Defense dari Amerika Serikat, dan ini menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia gitu kan ya di dalam menjaga keamanan di kawasan. So then if you know, for so many years gitu kan ya, beliau itu mendapatkan kesusahan untuk mendapatkan visa clearance untuk Amerika Serikat karena permasalahan-permasalahan di masa yang lalu, terutama dalam masalah human right gitu kan ya. Nah ini sekarang di override semuanya gitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa human rights itu penting, tetapi Indonesia jauh lebih penting lagi karena berbicara di kawasan, masalah security kawasan, regional security, tanpa berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia is impossible. So then, to show you that we're getting as Indonesian economics becoming very affluent, gitu kan ya. Also the responsibility to the region and also to the world. Just for you to know, I have a long week and I keep running. I have not stopped running since the 14th of September. So if I can run, you can too.
Oke, guys? Siap, Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Thank you, Pak Muhammad Lutfi untuk arahan, sambutan, dan juga cerita yang saya harap ini semua bisa menginspirasi kita sebagai pemimpin-pemimpin Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Kalau Pak Lutfi sampai sekarang masih bisa lari, kita juga akan lari, Pak, lebih kencang mungkin, hopefully. Dan terima kasih juga untuk Bu Popi yang sudah hadir, Pak Yudo, dan seluruh perwakilan dari KJRI Indonesia di Amerika Serikat. Sekian acara 100 hari evaluasi kerja Permias Nasional. Saya tutup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Yuk, ciao semua ya. Ya, terima kasih Pak Dubes. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Popi. Terima kasih Ya. Pak Yudo. Bapak, makasih Bu Popi, Pak Yudo. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat ya Ketum Permias Nasional dan para pengurus. Sukses selalu. Semoga lancar programnya. Siap, Terima kasih, Bu. Iya. Siap Kontak berkolaborasi kami ke KBRI untuk dukungan-dukungannya ya. Jadi Baik, Bu. terus berkomunikasi. Ya. Selamat beristirahat ya. Kami mau pamit juga. Yuk. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih terima juga kasih Pak Yudo. Ya, teman-teman terima kasih Permias semuanya. Permias chapter. Terima kasih sudah Ya, stay. MC luar biasa, bagus sekali MC-nya. Kenapa Pak Yudo? MC-nya keren MC-nya. Oh, terima kasih Pak Yudo. Selalu Pak kalau MC mah. Selalu Iya. MC mah. Ya. Andalan. Boleh direkrut nih nanti nih. Boleh Pak. Boleh Pak. Terima kasih. Oke, pamit dulu ya. Kayak Boleh semuanya. Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak Yudo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yudo. Ya, Makasih Bu terima Popi. kasih Pak Yudo. Terima kasih semua pengurus. Bu Sukses selalu. Popi Ali juga terima kasih. Pak Herbayu terima kasih. Ya. Di KJRI. Salam semuanya.